Tiga orang sahabat yang sudah lama tidak bertemu akhirnya dipertemukan dalam sebuah acara reuni sekolahnya. Mereka berbincang-bincang, mereka sepertinya sudah menjadi orang yang sukses. Akhirnya sampailah pada pembicaraan bagaimana mereka mengekspresikan syukur mereka atas segala berkat yang telah mereka terima. Orang yang pertama mengatakan, setiap akhir bulan saya membuat garis lurus, saya berdiri di tengah, seluruh yang saya terima sepanjang bulan itu saya lemparkan ke atas. Yang jatuh di sebelah kanan berarti untuk Tuhan, yang jatuh di sebelah kiri garis berarti untuk saya. Orang yang kedua mengatakan hampir sama. Saya setiap akhir bulan membuat lingkaran selebar rentangan tangan saya ini. Seluruh yang saya terima bulan itu saya lemparkan ke atas. Yang ada di lingkaran itu berarti menjadi milik saya, yang di luar lingkaran itu menjadi milik Tuhan. Orang yang ketiga diam saja, dan temannya bertanya. Akhirnya dia menjawab, kalau saya percaya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang, maka yang saya terima semuanya saya kembalikan pada Tuhan. Semuanya? Iya, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya hanya menerima sisanya. Oh, luar biasa kamu. Bagaimana caranya? Setiap akhir bulan seluruh yang saya terima, saya lemparkan ke atas. Tuhan, terimalah hakmu. Saya lemparkan ke atas. Yang tidak diterima Tuhan, turun lagi, kembali lagi. Itulah yang menjadi hak saya. Memberi persembahan harus dilakukan dengan cara yang benar dan motivasi yang benar. Orang yang menyadari bahwa berkat-berkat yang telah diterima sepanjang hidup ini semata-mata karena kasih karena Tuhan, orang itu akan semakin dalam bersyukur. Tetapi orang yang merasa seluruh keberhasilannya karena semata-mata usaha pribadi, orang tersebut cenderung menjadi pribadi yang egois, menjadi yang pelit, sulit untuk berbagi. Perikop hari ini mengisahkan Yesus memuji seorang janda miskin yang memberi persembahan 2 peser dan dikatakan itu lebih besar daripada yang lain. Janda itu mempersembahkan yang dimiliki dengan seluruh keikhlasannya. Kalau akhirnya kita bandingkan dengan ungkapan, iya memberi persembahan itu kecil tidak apa-apa, yang penting ikhlas. Bagaimana dengan pernyataan ini? Tidak apa-apa memang memberi persembahan kecil, yang penting ikhlas, tidak apa-apa. Kalau memang berkat-berkat yang diterimanya memang hanya kecil. Janda tadi yang dimiliki hanya 2 peser dan 2 monyet dipersembahkan untuk dibaca Allah. Ketika berkat yang kita terima banyak, walau kita ikhlas, apakah kita juga hanya memberi persembahan yang kecil? Karena perlu kita ingat, karyawan-karyawan di gereja itu di akhir bulan mereka tidak mau kalau mereka hanya dibayar doa. Maka ketika kita sungguh menyadari bahwa yang kita alami dalam hidup ini, berkat-berkat yang boleh kita terima sampai hari ini juga semata-mata karena kasih karunia Tuhan, kita akan semakin lebih mudah bersyukur, kita akan lebih semakin mudah untuk berbagi. Tetapi ketika kita merasa bahwa ini atas usaha pribadi, besar kemungkinan kita akan menjadi orang yang pelit. Rasa syukur, persembahan bukan hanya melalui dana. Ketika kita menyadari usia kita terus bertambah dan masih diberi karena kesehatan yang baik, ini perlu disyukuri. Ekspresi syukur tidak harus dalam bentuk makan-makan, tetapi ekspresi syukur bagaimana kita juga mengambil sebagian waktu kita, tenaga kita, pikiran-pikiran kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Cara mengayuhnya harus perlahan-lahan, khususnya saat di jalan yang naik. Bagi kemuliaan nama Tuhan, mari selalu kita berikan yang terbaik. Dan akhirnya kembali saya sampaikan, salam bicara kasih.